Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mbak Wiwin. Meskipun ini detik-detik waktu habis ya, tapi Mbak Wiwin masuk, tapi enggak apa-apa. Nanti ngomong-ngomong, malam hari ini teman-teman ada kelasnya Pak Umam enggak ya? Kalau misalnya tidak, nanti saya perpanjang waktunya karena teman-teman besok sudah menghadapi ujian nasional. Oke, Mbak Wiwin dengar suara saya? Ya, waalaikumsalam Mbak Wiwin. Oke, terima kasih Mbak Wiwin. Sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman, diberikan kelancaran untuk 2 hari ke depan dalam menghadapi ujian nasional. Oke ya Mbak Wiwin, kita langsung aja. Malam hari ini kita membahas yang bagian penghitungannya aja ya Mbak Wiwin ya. Oke, sebelum saya menjelaskan latihannya, Mbak Wiwin kemarin bagaimana mengerjakan UPK-nya untuk ekonomi khususnya? Gimana Mbak Wiwin kemarin hasilnya, bagus enggak? Bisa enggak? Kemarin pada saat Mbak Wiwin mengerjakan soal UPK-nya, gimana Mbak Wiwin kemarin? Banyak yang bisa apa banyak yang tidak bisa kemarin? Bisa ya Mbak Wiwin ya dalam mengerjakannya kemarin UPK-nya. Nah, banyak yang salah. Oke. Dari 40 soal banyak ya Mbak Wiwin ya yang salah. Oke lah, enggak apa-apa. Saya harapkan untuk 2 hari ke depan ya Mbak Wiwin, khususnya pelajaran ekonomi, nanti Mbak Wiwin bisa mengerjakannya. Ngomong-ngomong Mbak Wiwin, dalam mengerjakan soal kemarin, bagian manakah yang paling sulit untuk dikerjakan? Coba, bagian apa yang paling sulit untuk dikerjakan untuk soal UPK-nya kemarin? Bagian mana yang menurut Mbak Wiwin itu sulit dikerjakan? Nah, malam hari ini siapa tahu saya bisa membantu untuk persiapan ujian nasional hari Minggu ya. Kalau tidak salah dijawab. Oh, modal awal. Oke, bagian akuntansinya ya. Kita langsung aja ke akuntansi. Oke, coba ya Mbak Wiwin ya. Saya coba buka. Ada enggak ya? Baru loading. Oke, ini akuntansinya. Coba. Tuh, 32-nya hilang. 32, 33-nya hilang. Tuh, di sini enggak ada Mbak Wiwin. Coba misalnya nomor 30. Nomor 30. Ini soal itu Mbak Wiwin. Soal
soal perusahaan dagang. Kinerja disesuaikan, ini laba rugi, ini neracanya. Iya, soalnya beda. Ini kan soal latihan. Kalau soal kemarin Mbak Wiwin dalam mengerjakan soal UPK-nya saya enggak tahu. Tutor-tutor semuanya enggak tahu. Apa mungkin Mbak Wiwin punya soalnya kemarin? Mbak Wiwin nyimpan kemarin? Oh, coba sebentar Mbak Wiwin. Masih punya enggak? Ya. Ya, coba saya upload lagi yang masalah laba modal awal ya Mbak Win. Coba ya saya upload, siapa tahu saya bisa membantu. Sebentar. Selain modal awal, mana lagi Mbak Wiwin yang merasa kesulitan? Siapa tahu saya bisa membantu malam hari ini. Untuk hari Minggu nanti Mbak Wiwin mengerjakan ujian nasionalnya. Coba yang bagian apa lagi selain modal awal? Ini baru loading, baru upload. Nggak Mbak Wiwin, selagi saya masih bisa, saya membantu ya. Saya membantu teman-teman semua dalam menghadapi ujian nasional hari Minggu nanti. Ini coba saya upload, saya buka soalnya, siapa tahu ada. Selain modal awal, apalagi Mbak Wiwin? Fungsi permintaan, tabungan, kemudian apalagi coba Mbak Wiwin? Saya cari ya di modal awal. Selain modal awal, Mbak Wiwin apa lagi? Di soal tabungan kah? Apa kurs valuta asingnya? Kurs valuta asing. Oke, fungsi permintaan. Nah, di sini coba ya. Ini nomor 27. Mbak Wiwin bisa baca dari sana. Di sini modal pada 31 Desember. Berarti kalau modal pada tanggal 31 Desember itu modal akhir ya. Kalau di sini ada modal, ini salah ya. Aduh, gak ada gambarnya ya. Aduh, gak ada gambarnya. Oke, kita masuk ke fungsi permintaan aja ya Mbak Wiwin ya. Gak ada gambarnya karena ini soalnya adalah Word ya, Microsoft Word. Jadi mungkin kapasitasnya tidak bisa dibuka di tempatnya Mbak Wiwin. Oke. Allah. Ini fungsi permintaan ya, fungsi permintaan. Di sini KID min 5P ditambah 30, di situ ditanya keseimbangan pasar. Kalau keseimbangan pasar itu disama dengan kan. Ya, saya tulis dulu. KID min 5P tambah 30, QS-nya 2P tambah 2. Oke. Saya buka di sini.
Karena yang ditanya keseimbangan pasar, maka disama dengankan ya. Tadi QD-nya sama dengan negatif 5P ditambah 30, kemudian QS-nya sama dengan 2P tambah 2. Oke, kalau keseimbangan pasar itu disama dengankan. QD sama dengan QS. QD sama dengan QS. Oke, QD-nya di situ min 5P, ditambah 30 sama dengan 2P plus 2. Nah, kalau sudah sama dengan, maka langkah selanjutnya adalah P-nya kita jadikan 1 ya, Mbak Wiwin. Di sini maka negatif 5P. Karena di sini adalah positif, maka pindah ruas ke kiri jadinya negatif ya. Maka min 2P ya, pindah ruas kiri ke sama dengan, maka dari positif menjadi negatif, berarti 2 kurangi 30 ya. Kemudian kita jumlahkan negatif 5 negatif 2, maka negatif 7P. Oke, sama dengan 2 dikurangi negatif 30, 2 kurangi 30. Oke, 2 dikurangi 30 berarti hasilnya negatif 28. Maka P-nya sama dengan 2 negatif 28 dibagi negatif 7 ya. P sama dengan negatif bagi negatif, hasilnya positif. Maka 28 dibagi 7. Hasilnya P-nya adalah 4. Coba kita lihat soalnya, di situ Q dan P, maka P-nya di sini adalah 4. Nah, ini sudah terjawab. Kita buktikan Q-nya apakah 10 ya. Q-nya apakah 10? Kita masukkan ya, Mbak Wiwin. Kalau sudah seperti ini kita masukkan ke rumus pertama, coba ya, atau rumus kedua boleh. QS kita masukkan tadi, QS sama dengan 2P ditambah 2. Maka kita masukkan aja sama dengan 2 dikali, di situ P-nya di situ sudah diketahui 4, maka kita masukkan 2 kali 4 ditambah 2. Oke, 2 kali 4 sama dengan 8 ditambah 2, maka hasilnya 10 ya. Maka untuk Q di sini 10, berarti Q sama dengan 10. Kemudian P-nya sama dengan 4. Oke. Untuk soal di nomor 8, tadi Q-nya 10, P-nya 4 ya. Sudah sesuai dengan yang kita cari. Q-nya 10, P-nya 4. Sampai sini Mbak Wiwin paham untuk mencari keseimbangan pasar? Oke. Kita cari kehitung-hitungan lagi ya Mbak Wiwin ya. Kita cari lagi, kita bahas. Oke, kemarin ada pendapatan nasional Mbak Wiwin, masuk pendapatan nasional? Oh, oke, dicatat dulu. Ini, oke, silakan Mbak Wiwin. Ini untuk mencari keseimbangan pasar. Kalau keseimbangan pasar disama dengankan ya, QD sama dengan QS.
jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Oke, enggak apa-apa, silakan Mbak Wiwin. Ya, sebenarnya pengen waktu yang lama ya untuk membahas bagian hitung-hitungan. Tapi waktunya sudah mepet, tapi tidak apa-apa lah. Semoga saja teman-teman semuanya diberikan kelancaran dalam mengerjakan ujian nasional. Amin. Dan nanti semoga hasilnya teman-teman semuanya mendapatkan hasil yang terbaik itu. Oke. Oke, sudah. Kalau sudah Mbak Wiwin, ini saya kasih rumus untuk mencari modal ya. Saya kasih rumus untuk mencari modal. Biar nanti Mbak Wiwin boleh catat. Silakan dicatat untuk mencari modal ya. Modal akhir. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba Oke, modal awal ditambah laba. Kita tahu bahwa laba itu pendapatan lebih besar dari beban ya Mbak Wiwin. Ini modal awal ditambah laba dikurangi prive. Oke, itu kalau perusahaan mengalami keuntungan. Tetapi kalau perusahaan mengalami kerugian, maka modal akhir sama dengan modal awal dikurangi ya, karena mengalami kerugian maka dikurangi rugi dikurangi prive. Ini ya Mbak Wiwin, ini untuk mencari modal akhir. Kalau misalnya mencari modal awal, nanti tinggal pindah ruas ke kiri, pindah ruas ke kanan gitu ya. Ini rumus dasarnya. Silakan nanti Mbak Wiwin kalau ditanya apa, silakan menyesuaikan dengan rumus ini ya. Dicari dengan rumus awalnya. Berarti kalau misalnya mencari modal awal ya อาya modal awal diambil ke kiri ya, ditarik ke kiri, maka modal akhirnya ke kanan. Berarti modal akhir dikurangi laba ditambah prive. Nah, ini jika mencari modal awal ya. Maka modal akhir dikurangi laba ditambah prive, karena di sini mencari modal awal. Oke ya Mbak Wiwin, itu untuk mencari modal akhir. Kemudian mana lagi yang menurut Mbak Wiwinnya kemarin tidak bisa? Bagian apa lagi? Sudah dicatat Mbak Wiwin, ini? Sudah dicatatkah? Sudah dicatat Mbak Wiwin, ini? 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 Sudah dicatat Mbak Wiwin, ini?
Sudah dicatat? Kalau sudah dicatat, saya lanjutkan lagi. Oke, sudah. Kalau sudah, kita ke kemarin ada soal ini enggak Mbak Wiwin? Pendapatan nasional dihitung pendekatan pendapatan. Boleh bahas soal tadi. Yang mana Mbak Wiwin? Yang mencari modal awal tadi? Ya? Yang mencari modal akhir tadi? Oke, saya tunjukkan soalnya coba. Yang baru. Yang ini, yang modal akhir. Mbak Wiwin menginginkan pembahasan soal yang modal akhir, contohnya. Oke, saya beri soalnya yang ini ya, yang modal akhir ya. Tunggu sebentar biar saya cari dulu. Nah, ini. Oke, ini sudah ketemu Mbak Wiwin. Coba ya. Oke, saya catat dulu di sini, Mbak Wiwin perhatikan. Awal masuk. Yang awal masuk. Yang awal masuk yang mana ya tadi? Yang ini. Yang keseimbangan pasar, Mbak Wiwin. Yang keseimbangan pasar. Oke, yang mana? Yang bagian akuntansi. Soal yang baru. Yang ini modal awal, modal akhir. Modal awal, modal akhir, atau bagian akuntansi. Penghitungannya. Yang mana Mbak Wiwin? Saya bingung ya. Yang baru yang mana ya? Seingatnya Mbak Wiwin yang mana? Atau Mbak Wiwin menginginkan soal seperti apa coba? Sebutkan aja nanti biar saya yang mencari. Saya bingung soal yang baru yang bagian apa. Pas masuk kelas. Pas masuk kelas. Tadi permintaan, fungsi permintaan sudah. Kemudian saya tunjukkan modal awal, modal akhir. Kemudian apa lagi? Pas masuk kelas. Yang ini Mbak Wi nomor 30 ini. Nomor 30 ini kah? Nomor 30 ini kah atau bagian yang mana? Saya bingung. Oh, ini nomor 30. Oke. Berdasarkan kertas kerja di atas, penyelesaian yang benar. Kalau peralatan toko, ya, peralatan toko itu masuknya debit atau kredit, Mbak Wiwin? Peralatan toko ya. Kita belajar di kemarin, kalau peralatan kita masukkan ke debit ya. Peralatan bertambah kita masukkan debit. Iya, debit, betul. Kemudian retur penjualan. Oke, retur penjualan. Retur penjualan kita masukkan ke debit. Oke. Saya catat di sini dulu ya. Peralatan
Oke, saya catat dulu. Peralatan debit. Kemudian tadi ada retur penjualan. Kita masukkan debit. Kemudian penjualan. Kalau penjualan kita masukkan ke kredit. Penjualan kita masukkan ke kredit. Penjualan itu kredit. Kemudian lihat soalnya lagi. Retur pembelian. Kalau retur pembelian itu kredit. Retur pembelian. Retur pembelian. Kita masukkan ke kredit. Kemudian yang terakhir tadi piutang. Ya, kalau piutang kita masukkan ke debit. Mbak Wiwin sudah dicatat ini? Dicatat dulu. Peralatan bertambah debit. Retur penjualan itu oke, sudah debit. Penjualan kredit, retur pembelian kredit, piutangnya debit. Kita lihat soalnya. Kalau sudah, peralatan toko debit, berarti debit itu seharusnya dimasukkan, kalau peralatan itu seharusnya dimasukkan ke neraca ya Mbak Wiwin. Peralatan toko itu seharusnya di neraca. Debit betul, tetapi di bagian neraca, bukan di bagian laba rugi. Iya Mbak Wiwin, betul. Kalau retur penjualan tadi, retur penjualan itu debit, betul debit. Retur penjualan itu dimasukkan ke laba rugi. Ya, retur penjualan dimasukkan ke laba rugi. Berarti untuk nomor 2 berarti betul ya. Kemudian kalau penjualan itu kredit tetapi bukan di neraca, tetapi laba rugi. Nah, di sini berarti nomor 3 salah ya. Nomor 3 salah karena penjualan itu dimasukkan ke laba rugi, bukan di neraca. Tetapi posisinya benar, penjualan itu kredit, tetapi bukan di neraca, tapi laba rugi. Nah, penjualan itu kredit betul, tapi letaknya di laba rugi. Kemudian untuk retur pembelian, kita tahu bahwa tadi retur pembelian masuknya ke kredit. Ke kredit, betul. Nah, masuknya laba rugi. Nomor 4, betul ya. Untuk piutang bertambah debit, ya masuknya ke neraca. Jadi dari soal nomor 30 yang benar adalah 2, 4, dan 5. Karena retur pembelian itu seharusnya 4 betul. 4 betul. Ya Mbak Wiwin, 2, 4, 5. Retur penjualan posisinya di laba, debit. Kemudian retur pembelian kredit letaknya di laba rugi, kredit. Dan piutang itu debit letaknya di neraca. Oke, itu ya. Mana lagi Mbak Wiwin? Oke, mumpung masih ada waktu, yang belum paham silahkan ditanyakan. Oke, mana lagi Mbak Wiwin? Bagian yang menurut Mbak Wiwinnya itu kurang dipahami karena memang ya dari segi waktu juga sebenarnya belum mencukupi sepenuhnya ya, tetapi jadwal ujian nasionalnya sudah di depan mata, jadi kita menyesuaikan saja. Semoga kita nanti ya, khususnya teman-teman semua, diberikan kelancaran. Oke, Mbak Wiwin menginginkan mana lagi? Soalnya yang menurut Mbak Wiwin kemarin itu tidak bisa dikerjakan atau kurang paham. Silahkan. Oke, yang kemarin aja Mbak Wiwin, yang pada saat UPK Mbak Wiwin merasa tidak bisa. Saya beri penjelasannya, saya bantu.
Banyak salah sampai bingung. Oke. Ke pendapatan per kapita kemarin ada enggak Mbak Wiwin? Atau ke pendapatan per kapita atau ke kurs jual, kurs beli? Ada enggak ya tadi? Kurs jual. Oke, kalau untuk menghitung pendapatan per kapita rumusnya adalah PNB dibagi jumlah penduduk. Oke, ini tambahan untuk mencari pendapatan per kapita ya Mbak Wiwin ya. Pendapatan per kapita berarti sama dengan PNB dibagi jumlah penduduk. Nah, ini ya Mbak Wiwin, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini untuk mencari pendapatan per kapita itu sama dengan PNB dibagi jumlah penduduk. PNB atau PDB. Ini untuk mencari pendapatan per kapita. Ini saya kasih rumusnya, enggak apa-apa ya Mbak Wiwin. Kemudian untuk mencari pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan itu rumusnya. Kalau ini untuk mencari pendapatan per kapita itu PNB dibagi jumlah penduduk. Kalau mencari jumlah pendapatan nasional berdasarkan pendapatan itu rumusnya adalah ya, pendapatan nasional itu Y sama dengan upah ditambah uang sewa ditambah bunga ditambah laba. Ini Mbak Wiwin ya. Ini mencari pendapatan nasional berdasarkan pendapatan. Ini pendapatan nasional berdasarkan pendapatan. Jadi upah ditambah uang sewa ditambah bunga ditambah laba. Kalau berdasarkan pengeluaran maka konsumsi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah investasi ditambah ekspor dikurangi impor. Oke, ini Mbak Wiwin rumus untuk mencari pendapatan nasional. Kalau yang A itu berdasarkan pendapatan, upah, sewa, bunga, laba itu pendapatan. Kalau konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor dan impor itu berdasarkan pengeluaran. Oke, kemudian kalau mencari indeks harga agregatif, rumusnya adalah
Yang ditanya tahun 2013. Maka rumus yang digunakan ini mencari inflasi, Mbak Wiwin. Mencari inflasi sama dengan inflasi berarti tahun yang dicari tadi tahun 2013, maka ya yang dicari 2013. Tadi yang dicari adalah 2013 ya, 2013. Maka inflasinya adalah 2013, tahun 2013 dikurangi tahun 2012 dibagi tahun 2012. Oke, itu untuk mencari inflasi tahun 2013 ya Mbak Wiwin. Kemudian kalau sudah dibagi dikalikan dengan 100%. Oke, kalau sudah, mana lagi yang Mbak Wiwin tidak paham? Oke, ada lagi Mbak Wiwin yang mau ditanyakan, yang bagian mana lagi? Hitung-hitungannya. Pasar output, oke. Pasar output berarti sebentar. Apakah seperti nomor 6, Mbak Wiwin? Baganya apakah seperti nomor 6? Iya. Kalau ya berarti RTK itu rumah tangga konsumen, RTP itu rumah tangga produsen. Maka di sini kalau pasar output berarti sudah dalam bentuk barang, sudah dihasilkan. Rumah tangga konsumen berarti rumah tangga konsumen di sini akan mendapatkan upah dari rumah tangga produsen. Ya, ini sudah dalam bentuk diagram Mbak Wiwin. Kalau pasar input itu pasar faktor-faktor produksi belum diolah. Contoh, kalau kita ingat di pembelajaran yang lalu, faktor-faktor produksi itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kemudian kewirausahaan atau keahlian. Nah, di sini pasar input berarti itu pasar-pasar faktor produksi belum diolah. Kalau pasar output itu sudah diolah dalam bentuk jadi. Kalau pasar input, rumah tangga hubungannya adalah kalau rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen ini menggunakan faktor-faktor produksi. Itu kan yang namanya produsen kan menggunakan sumber daya alam, menggunakan sumber daya manusia, modal, kemudian keahlian untuk digunakan memproses barang ya, digunakan untuk memproses barang mentah menjadi barang jadi. Maka imbalannya kalau masih di dalam pasar input, tadi rumah tangga konsumen itu menyediakan faktor-faktor produksi untuk nomor 3. Lah nomor 4 itu rumah tangga produsen memberikan imbalan atas faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. Rumah tangga produsen memberikan, kalau pemilik sumber daya alam maka memberikan uang sewa. Kalau memiliki tenaga kerja maka imbal baliknya adalah upah atau gaji. Kalau konsumen itu memiliki modal maka yang diperoleh adalah bunga. Kalau memiliki keahlian maka yang diperoleh adalah
laba. Lah di sini rumah tangga produsen memanfaatkan faktor-faktor produksi, kemudian sebagai imbal baliknya rumah tangga konsumen memperoleh imbalan tadi yang saya sebutkan. Itu maksudnya pasar input. Kalau pasar output berarti rumah tangga konsumen membeli barang yang sudah jadi dari produsen yang menghasilkan barang. Kemudian kalau rumah tangga produsen maka menjual produk-produk yang sudah jadi. Di sini nomor 2 berarti rumah tangga produsen menjual barang outputnya ya yang sudah jadi kepada konsumen. Lah, untuk bagian nomor 1 itu rumah tangga konsumen memberikan imbalan kepada rumah tangga produsen kan berupa uang karena melakukan pembelian. Jadi rumah tangga produsen itu memperoleh bayaran ya, memperoleh uang, memperoleh laba dari rumah tangga konsumen atas pembelian produk yang telah disediakan oleh produsen. Itu Mbak Wiwin maksudnya. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan Mbak Wiwin? Tadi pasar output ya, kalau ada tulisannya output berarti jadi. Kalau input, nah namanya juga input berarti masih dalam faktor-faktor produksi ya, belum jadi. Masih perlu diolah untuk menghasilkan produk jadi. Iya, masih diolah ya kalau input. Oke, kalau output sudah jadi. Mana lagi Mbak Wiwin? Atau sudah cukup? Semoga yang sedikit ini Mbak Wiwin memperoleh manfaatnya ya untuk persiapan hari Minggu nanti. Oke, saya cukupkan malam hari ini ya Mbak Wiwin, karena besok sudah mulai ujian, maka selamat beristirahat. Tenaganya disimpan untuk besok pagi ya, istirahat Mbak Wiwin, selamat istirahat. Kemudian saya secara pribadi meminta maaf untuk kepada teman-teman semua. Siapa tahu saya menemani teman-teman dari kelas 11 ya, karena saya ketemu teman-teman mulai dari kelas 11 semester 2 ya. Nah, mungkin ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf, sampaikan kepada teman-teman yang lain juga ya Mbak Wiwin. Kemudian saya berdoa semoga besok teman-teman diberikan kelancaran dalam mengerjakan soal-soal ujian nasional. Itu ya, terima kasih atas segala partisipasinya untuk pembelajaran selama kurang lebih dari kelas 11 sampai kelas 12. Itu ya Mbak Wiwin, selamat beristirahat. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi Mbak Wiwin dan teman-teman semuanya. Oke ya, saya akhiri. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.